Kita akan terus mengejar persoalan kejanggalan-kejanggalan dari hasil gelar perkara khusus. Kita akan terus kejar dan ini sudah dinotis oleh Irwasum. Sesungguhnya saat ini sebagian besar dari Civitas Akademika dan sebagian besar dari alumni UGM sama dengan keyakinan kami. Mereka mempercayai hasil penelitian kami bahwa Jokowi's dokumen itu adalah fake. Kami diminta untuk terus berbesar hati karena yang saat ini masih melindungi soal kepalsuan dari dokumen itu hanyalah oknum UGM, pihak internal UGM yang tidak mewakili dari seluruh Civitas Akademika. Baik, terima kasih. Saya akan wrap up apa yang tadi sudah kami semua sampaikan. Pertama adalah dari sisi hukum, kita akan terus ya bersama dengan tim kuasa hukum kami, tim pembela penegak keadilan dan tim kami, kuasa hukum kami, maka kita akan terus mengejar persoalan kejanggalan-kejanggalan dari hasil gelar perkara khusus. Kita akan terus kejar dan ini sudah dinotis oleh Irwasum sehingga kita berbesar hati untuk ini nanti akan menjadi sebuah masalah dan kami juga sudah melakukan pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan permohonan izin untuk membuka dokumen dari mana itu semua juga sudah sesuai dengan undang-undang dan kemudian juga kami akan terus membuka dokumen-dokumen yang sudah disampaikan oleh pihak UGM ya, karena ini juga sekali lagi ketika kami bersurat kemudian kami mendapatkan jawaban surat justru malah menambah lagi kejanggalan-kejanggalan. Dan perlu saya tambahkan ya, pada saat kami ke Jogja dengan Mas Roy dan beberapa tim kuasa hukum kami, tidak saja kami mendapatkan dukungan dari Civitas Akademika di UGM level internal, kami juga mendapatkan dukungan yang luas sekali dari mahasiswa-mahasiswa. Dan kami yang sangat kami bahagia adalah kami bertemu dengan simpul-simpul para alumni UGM di luar dari keluarga alumni Gajah Mada atau Kagama, di mana mereka hadir pada acara bedah buku bersama dengan kami dan kemudian mereka juga lanjut diskusi dengan kami sampai jauh malam. Mereka itu ada yang merupakan simpul keluarga alumni UGM, kemudian rel agama, kemudian keluarga alumni magister dan doktor UGM, dan mereka menyatakan bahwa sesungguhnya saat ini sebagian besar dari Civitas Akademika dan sebagian besar dari alumni UGM sama dengan keyakinan kami. Mereka mempercayai hasil penelitian kami bahwa Jokowi's dokumen itu adalah fake ya. Jadi itu, dan mereka juga menyatakan bahwa kami diminta untuk terus berbesar hati karena yang saat ini masih melindungi soal kepalsuan dari dokumen itu hanyalah oknum UGM, pihak internal UGM yang tidak mewakili dari seluruh Civitas Akademika. Dan yang terakhir adalah bagaimana kami mengadvokasi persoalan ini kepada wakil rakyat, yaitu kepada Komisi 1, Komisi 3, dan Komisi 10, serta beberapa fraksi. Kami masih sangat berpengharapan positif ya, karena pada saat kami berkunjung, beraudiensi, dan mengirim surat kepada alamat-alamat tersebut, kami diterima dengan baik. Bahkan khusus untuk Komisi 3, kami bahkan berdiskusi di ruang VIP ya, dan diterima oleh para staf ahli. Jadi insya Allah mudah-mudahan juga nanti Ketua Komisi 3 yang selama ini kelihatan skeptikal atau kelihatan
mendegradasi kepentingan dari pembongkaran dari ijazah Jokowi ini akan terbuka. Dan mudah-mudahan juga nanti kami mengharapkan semua anggota DPR, wakil rakyat 575 wakil rakyat akan menerima bingkisan berupa buku Jokowi's White Paper. Demikian yang bisa kami sampaikan. Oh ya, baik. Ada langsung aja. Jadi tambahan saja ya. Ini nanti tinggal kami tindak lanjuti. Alhamdulillah hari Kamis yang lalu saya secara pribadi ketemu langsung dengan Ketua Komisi 10 ya, Bu Heviati ya, meskipun itu tidak langsung, tapi ketika ketemu di serah terima Menteri Pemuda dan Olahraga, beliau langsung yang nyapa, Mas suratnya nanti kita bahas ya. Ya, berarti kan sudah ada janji. Ya kita tunggu ya Ketua Komisi 10 untuk segera menindaklanjuti. Kalau perlu kita ingatkan lagi, saya memang selalu melakukan komunikasi untuk membantu. Jadi resmi ada, personalnya pasti ada karena kita butuh etika dan unggah-ungguh ya. Kayak kemarin dengan Pak Menteri Dikdasmen saya juga lakukan kontak langsung, ini dengan Ketua Komisi 10 kontak langsung, tadi dengan KIP DKI juga ketemu kontak langsung. Jadi ya moga-moga semua itu akan berjalan dan dengan doa dari seluruh rakyat Indonesia yang bersamai kita. Terima kasih, itu tambahannya. Terima kasih, kami lanjutkan. Memang belum disinggung soal KPU bahwa beberapa 3 KPU kami mengajukan permintaan untuk ijazah dan data-data, yaitu KPU Surakarta, Jakarta dan Pusat. Tetapi yang menjawab pada kami tanggal 22 September adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta, DKI. Yang mana di dalam ini suratnya ya. Ya, yang saya agak heran kemarin ketentuan KPU nomor 73125 itu kan dibatalkan. Tetapi di dalam surat menjawab kami itu menggunakan rujukan-rujukan yang digunakan di surat keputusan yang dibatalkan itu gitu loh. Tapi di sini tetap bertahan bahwa menyatakan bahwa data itu tetap data pribadi. Ini menunjuk pasal 17 H khususnya, ya kan 17 ayat 1H itu yang mengatakan bahwa data-data itu adalah data tertutup ya, terbuka tanpa menyinggung pasal 18-nya. Lah ini kan menarik, makanya saya katakan masa KPU sebagai suatu lembaga yang tertinggi termasuk di negara ini dan dipercaya untuk menangani masalah pemilu dan sebagainya di Indonesia ini tidak paham membaca undang-undang. Jadi parsial undang-undang di situ. Bahkan kemarin di dalam pencabutan atau pembatalan keputusan KPU yang nomor 731 itu dia hanya merujuk pada dapat dibuka asal mendapatkan izin dari yang bersangkutan. Dia hanya menggunakan satu klausula itu. Padahal di dalam ketentuan pasal 18 ayat 2 itu ada 2 ketentuan. Selain itu, dan itu adalah ketentuan alternatif, bukan apa iya dengan kumulatif dari kemarin. Itu alternatif atau gitu di situ. Nah, di situ satu atas yang A itu atas persetujuan, yang B-nya menyatakan jika digunakan untuk jabatan publik itu harus dibuka. Itu tidak disinggung. Ada pada pasal 18 itu. Iya, tapi tidak di dalam pencabutan kemarin waktu di konvensi pers itu seolah-olah hanya satu itu aja persyaratannya. Nah, itu diantaranya. Kalau boleh saya bacakan sedikit ya, karena ini penting apa adanya jawaban dari KPU itu. Di sini substansinya aja ya. Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, sampaikan hal-hal sebagai berikut. Berdasarkan pasal 17 huruf H Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan KPU nomor 22 tahun 2000 tentang pengelolaan data pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU nomor 11 tahun 2024, dokumen pendaftaran calon berupa ijazah merupakan informasi publik yang dikecualikan karena kandungan informasi dalam ijazah tersebut merupakan rahasia pribadi yang berisi kegiatan satuan pendidikan formal dan informal seseorang. Itu memang disebutkan di 17H itu.
Tapi di sini tidak menyinggung pasal 18-nya. Nah, kemudian dia juga merujuk ke peraturan KPU nomor 22 tahun 2023 itu bahkan itu menyebutkan dua hal itu. Yaitu khususnya pasal 17.6 itu menyebutkan dua hal itu, yaitu atas izin dan atas jika itu digunakan sebagai persyaratan jabatan publik. Saya bingung juga. Terus merujuk ke yang lain-lain. Pada intinya prinsipnya, jika bertentangan dengan undang-undang, keputusan KPU apapun juga, PKPU dan sebagainya itu batal demi hukum. Udah tidak bisa secara hierarkis perundang-undangan. Itu sudah, dan merujuk ke ini Mas Roy yang tertarik. Dia merujuk ke Undang-Undang 27/2022 tentang pelindungan data pribadi. Ngaco sekali perlindungan data pribadi. Ya. Itu lebih menekankan yang namanya data pribadi itu ada. Ya, dia merujuk ada pribadi khusus. Oke, mungkin Mas Roy karena termasuk penyusun mungkin bisa menjelaskan sedikit, boleh ya? Iya. Silakan. Tapi kita masih ada satu klaster lagi. Nggak apa-apa. Jadi ini dikit aja karena nyambung Bang Alkatiri. Jadi kalau merujuk soal Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022, di situ harus tahu, dia harus paham yang mana data pribadi itu ada dua, pribadi khusus dan pribadi yang umum. Pribadi yang khusus itu misalnya adalah soal-soal biometrik, ya, kemudian data-data yang sifatnya penyakit, itu pribadi yang khusus ya. Tapi kalau pribadi umum itu misalnya adalah soal nama kecil ibu kandung, kemudian nomor induk keluarga, kemudian juga KTP di situ. Kemudian misalnya ada agama yang orang ingin agamanya disembunyikan. Nah itu, kemudian nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan lain sebagainya. Jadi ada yang khusus, ada yang umum. Ijazah sama sekali tidak termasuk di situ. Saya termasuk yang menyusun itu dan itu ada di naskah akademiknya. Saya kira jelas banget Pak Alkatiri. Monggo. Oke, saya tambahkan. Jadi intinya saya heran juga bagaimana dia merujuk ke undang-undang yang mana tidak membahas soal ijazah. Ini kan menarik. Oleh sebab itu ya ini surat ini kami akan respon, tetapi kami menunggu untuk dari KPU pusat. Karena ini baru KPU daerah, ya dugaan kami ini test the water. Ingin tahu jawaban kita seperti apa. Jadi kami tidak akan merespon surat dari ini sebelum kami mendapatkan jawaban resmi dari KPU pusat. Pak Ismar mungkin ada tambahan dikit. Ya. Baik, saya tambahkan sedikit tentang bagaimana perjalanan kasus kita, khususnya klaster masuk mengenai GWM dan KPU ya. Bagaimana tanggapan mereka terhadap surat kita? Ternyata terlihat sangat jelas adanya ketidakkonsistenan di antara mereka tentang jawaban-jawaban mereka terhadap permasalahan penjelasan terhadap ijazah ini. Ya, baik maupun dari pihak UGM, dalam hal ini diwakili oleh rektor, sangat jelas ya, harusnya pihak penyidik sebagai aparatur negara yang ditunjuk untuk menangani persoalan seperti ini, yang sebagaimana kita sudah sama-sama berpengalaman menangani kasus, harusnya ketika ada laporan masuk kemudian penyidik itu, hal utama bagi dia itu adalah mencurigai seseorang yang dilaporkan. Ya, bukannya menjadi pembelanya gitu. Ya, sebagaimana jelas bahwa kalau kita runut dari awal, melihat mungkin bisa direkonstruksi secara psikologis bagaimana terlapor tersebut. Oh, ternyata dia adalah sering melakukan kebohongan-kebohongan. Itu tidak terbantahkan oleh siapapun. Jelas. Kemudian orang-orangnya ketika menyampaikan suatu pendapat sangat jelas bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak bebas menyampaikan pendapatnya. Ya, ada beberapa hal terindikasi bahwa mereka ada tersandera, baik masalah kasus maupun dia diangkat oleh presiden karena undang-undangnya udah dirubah gitu loh. Ya, demikian pula apa yang terjadi kita dengar tadi dari teman-teman dari KPU yang sangat-sangat tidak konsisten. Jelas-jelas bahwa adanya penyelundupan hukum dari mereka, sangat mengetahui, anak kecil pun mungkin yang sedikit bisa membaca selama ini sudah tahu bahwa seorang presiden atau pejabat negara itu harus rela siap untuk terbuka untuk apapun mengenai terhadap dirinya, termasuk masalah ijazahnya. Siapa yang mau dipimpin oleh seorang presiden yang tidak jelas ijazahnya, apalagi kalau sudah kuat dugaan. Ya, maka itu akan terulang kembali
Karena apa? Dia merasa bebas. Mau melakukan kejahatan tidak terdeteksi dan dilindungi oleh orang-orang selama ini, akhirnya kan kuat dugaan bahwa diikuti oleh orang lain dan itu orang dekatnya juga. Nanti kita itu akan bahas tersendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh baik teman-teman dari UGM, terutama teman-teman dari KPU yang kelihatan sekali melakukan suatu tindakan-tindakan yang jelas, melakukan kebohongan publik maupun melakukan penyelundupan hukum. Dia tahu bahwa ada persoalan seperti ini adalah bertentangan dengan hukum yang sebenarnya. Dan itu dia memiliki kewenangan untuk membuka hal itu, kemudian tidak melakukannya. Nah, hal-hal ini kita juga akan melakukan tindakan langkah-langkah hukum. Yang ini kita sudah bersurat ini, ya sudah dijawab oleh mereka, sudah menjadi suatu bukti awal bahwa mereka melakukan suatu tindakan tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Maka untuk masalah ini kita akan mungkin menindaklanjutinya ke KIP ya, untuk dilakukan persidangan, ya, pelaporan terhadap mereka. Kemudian untuk persoalan ini pidananya kita sesegera mungkin, ya, meminta kepada para aparatur negara untuk betul-betul menegakkan hukum. Kalau memang masih ada indikasi bahwa penyidik tidak berani, kita minta kepada Bapak Presiden untuk membentuk tim TGPF untuk khusus masalah ijazah ini, karena ini sangat berdampak buruk buat bangsa Indonesia, sangat merugikan buat kita semua, ya. Jadi kita dari tim hukum insya Allah tidak akan pernah gentar untuk sampai kapanpun kita akan meminta untuk penegakan hukum terhadap kasus ini. Demikian dari saya. Barakallahu fiik. Terima kasih. Langsung. Iya, saudara sekalian, dan langkah update ada juga Dr. Tifa Channel, ada juga Baliga Academy. Tinggal satu klaster, tapi kalau memang tidak ada, saya mau minta Dr. Tifa wrap up sekaligus menyinggung klaster terakhir soal DPR dan kemudian upaya ke fraksi-fraksi yang kelihatannya for the time being belum berhasil kayaknya. Oke, silakan Dr. Tifa, dan nanti jangan kemana saudara sekalian ya, nanti setelah maghrib kita akan press conference khusus ijazah Gibran by the Three Musketeers. Ya kan? Oke, silakan. Ya.